Kita telah memilah, telah membagi tanda-tanda dekatnya kiamat ke dalam dua kata. Tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi. Habis itu berakhirlah dunia ini. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat. Tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut: tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis ini, dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012, ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat, ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya kan, bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012, ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, alah, ngapain sih dengerin ustadz tuh ngomongin kiamat, kan masih lama kiamat. Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan, belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus-menerus, ya, menanamkan dalam diri, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi diutus, setelah itu tanda kecil demi tanda kecil bermunculan. Nah, namun demikian, sekalipun sebahagian besar tanda-tanda kecil muncul terlebih dahulu, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan, ya.
Sebagai contoh, zuhur al-mahdi, hadirnya al-mahdi. Al-mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi dia gelar seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, tidak kita jumpai Mahdi itu termasuk tanda besar. Artinya dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi pada saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Dia termasuk tanda kecil yang datang belakangan. Bahkan ada tanda kecil lain lagi yang datangnya belakangan sekali. Apa itu? Tanda yang mengisyaratkan peristiwa berakhirnya umur umat Islam. Ya. Tanda apa itu? Tanda yang dikatakan dalam hadis, angin lembut berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Angin ini lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Angin ini tugasnya mencari-cari orang beriman, sampai orang yang imannya tinggal seberat biji zarrah sekalipun dicari sama angin ini. Untuk diapakan? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan kalau semua orang beriman sudah wafat terkena angin lembut ini, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggallah yang tersisa di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya.